Dan kita kalau flashback ke zaman mbah-mbahnya kita dulu, itu kan mereka itu beliau-beliau itu hanya mengandalkan dari ternak dan tani aja bisa nyekolahin kita, bisa nguliahin kita gitu kan. Nah, kenapa kok kita tidak meniru? Kan nggak ada salahnya nih kita meniru, nggak usah gengsi lah intinya. Kan seringkali kan sekarang kan generasi Gen Y, Gen Z itu kan pada milenial itu kan pada, wah masa sih aku ternak, masa sih aku ditani gitu kan. Nah cuman ya kembali lagi bahwa ya dulu mbah kita, orang tua kita itu kan ya bisa menyekolahkan kita, bisa menguliakan kita, itu ya salah satunya dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Anugraha Agusta, owner dari Swadaya Alam Farm yang beralamat di Desa Somagede, Kabupaten Banyumas. Kalau untuk kami, Swadaya Alam Farm bergerak di bidang peternakan, khususnya peternakan ayam kampung, baik itu petelur maupun pedaging. Jenis yang diternak di sini, kalau untuk yang ayam petelur, gitu kan, kami ada ayam jenis Elba. Kemudian untuk ayam yang pedaging, kami ada Sengkuni, kemudian ada Black Permut, ada Garuda, dan ada Sengkuni 2 atau Garot Kaca. Kalau usaha ini dimulai sejak awalnya itu kurang lebih 1 tahun lah, sekitar 1 tahun lah, 10 bulan atau 1 tahun ke belakang gitu ya. Itu diawali untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di keluarga dulu gitu kan. Setelah itu akhirnya melihat peluang sehingga coba dikembangkan, coba dibesarkan lagi, diperbanyak populasinya sehingga bisa jadi salah satu pemasukan untuk kita sekeluarga juga. Kalau untuk saat ini sampingan ya, maksudnya bukan pekerjaan utama. Untuk pekerjaan utama sendiri saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di daerah Kebumen. Kalau di awal gitu ya, kurang lebih sekitar tahun lalu itu diawali dengan ternak ayam Elba. Populasinya itu 10 ekor betina dan 2 ekor pejantan gitu. Nah, pada waktu itu memang diniatkan untuk bisa mencukupi protein, kebutuhan nutrisi gitu ya, khususnya protein hewani di keluarga seperti itu. Dengan meningkatnya kebutuhan protein itu sehingga kita akhirnya memutuskan untuk menernak 10 ekor betina dan 2 ekor jantan tersebut. Kalau awal beli itu dulu masih pulet ya, pulet usia 2,5 bulan, kurang lebih nunggu sampai bertelurnya sekitar 2 bulanan itu udah usia 4,5 pada waktu itu sudah mulai buang telur, namun masih belum rutin. Mulai rutin itu ya di usia 5,5 bulan itu udah hampir setiap hari itu pasti menelur. Kalau referensi sendiri gitu ya, itu sekarang kan udah eranya digital ya, banyak kita bisa belajar dari Facebook, dari YouTube dan segala macamnya gitu. Awal mula tertariknya ya dilihat ya di YouTube gimana cara kita bisa memenuhi kebutuhan protein di keluarga. Akhirnya kita tentukan bahwa ayam kayaknya cocok ini gitu, karena secara harga pun kan tidak setinggi kayak kambing, kemudian apalagi sapi dan segala macamnya gitu. Maka dari itu kami memutuskan untuk pelihara ayam dulu seperti itu. Kalau bagaimana cara membagi waktu itu, kebetulan saya bekerjanya itu weekdays gitu ya, dari Senin sampai hari Jumat. Kalau Senin sampai hari Jumat itu biasanya bapak yang membantu untuk ngasih makan, kemudian kontrol ayamnya dan segala macamnya gitu. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu baru biasanya saya intens untuk ngurus, kemudian cek kesehatan, cek liter kandangnya dan segala macamnya gitu. Apakah memang perlu ditambah media di liter kandang, apakah perlu perawatannya seperti apa. Nah, itu biasanya di Sabtu Minggu ketika libur. Termasuk untuk ketika pemberian obat cacing, pemberian nutrisi-nutrisi lain itu seringkali di Sabtu Minggu pas saya sendiri libur. Oke, jadi di awal itu memang awalnya itu Elba gitu ya, karena memang untuk telur itu kan cepet ya, panennya itu cepat gitu ya, bisa harian itu kita bisa dapat telur itu gitu. Berjalannya waktu itu ya karena memang sudah dari dulu itu sering mengikuti channelnya Mas Yoga gitu kan, peternak muda, sehingga dapat insight baru gitu bahwa ya ayam kampung itu juga ada yang unggul dari sisi speed broodingnya kenceng dan segala macamnya seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk coba cari tahu nih, apakah sudah ada nih produk-produknya Permut gitu kan yang ada di daerah Banyumas ini. Terus ketemulah dengan salah satu farm di mana beliau juga langsung mitranya, benar-benar mitranya peternak muda pada waktu itu, sehingga kita bisa ambil dari sana dari sisi materi-materi ayamnya. Untuk di yang selain Elba gitu ya, itu kan pedaging ya, lebih ke pedaging. Nah, yang pedaging itu juga ada 2 macam gitu ya. Dalam hal ini itu galurnya pejantan atau yang diambil itu untuk pacek, dan galur betina atau diambil untuk indukan telurnya gitu kan. Nah, ini juga dibagi gitu ya. Dalam hal ini kayak Sengkuni contohnya. Nah, Sengkuni itu nantinya akan dipakai untuk galur pejantan. Karena apa? Karena di sisi Sengkuni itu nantinya dari sisi produktivitas telurnya itu nggak terlalu tinggi.
Cuman secara speed brooding pertumbuhan dari DOC sampai ke usia tertentu gitu ya, anggaplah usia 60 hari itu sangat cepat gitu kan, bisa mencapai 1 kilo itu ya sekitar 50 sampai 60 hari seperti itu. Nah, kemudian untuk galur betinanya kita juga pakai yang Garuda atau Black Permut. Kenapa Garuda Black Permut gitu kan? Karena Garuda dan Black Permut itu secara produktivitas telurnya itu banyak gitu kan, dan secara speed brooding pun cepat juga seperti itu. Jadi sehingga ketika itu digabungkan gitu kan, nanti finishnya itu akan menghasilkan ayam yang memang secara postur juga bagus, kemudian speed broodingnya bagus, dan secara bobot juga bisa dikejar dalam waktu yang cepat gitu. Dan yang paling penting itu ya rasanya pun hampir mirip dengan ayam, benar-benar mirip lah gitu kan dengan ayam kampung pada umumnya seperti itu. Kalau untuk saat ini memang masih di petelur ya, karena memang diawali untuk di ayam Elba gitu ya. Kami itu untuk produksinya itu saat ini udah di telur kampung konsumsi gitu kan, dan telur kampung tetas. Dan insya Allah per Maret ini itu sudah bisa mulai menetaskan. Jadi apa namanya, sudah punya mesin tetas sendiri, dan mungkin kedepannya juga akan mulai bergerak ke penetasan dan bisa dijual dalam bentuk DOC maupun pulet. Dan yang paling penting sih untuk tujuan awalnya sih memang nambah populasi dulu sih Mas. Oke, kalau keunggulannya itu yang pertama untuk yang petelur gitu ya, yang Elba gitu. Kenapa kok untuk petelur saya milih Elba gitu? Nah, Elba itu pakannya irit. Yang pertama itu, jadi karena tubuhnya itu mungil-mungil gitu ya, Elba itu hanya membutuhkan pakan sekitar 70-80 gram per ekor per hari. Jadi untuk ayam Elba sendiri itu karena produktivitas telurnya juga cukup tinggi gitu kan, kurang lebih sekitar 300 butir per tahunnya dengan konsumsi pakan yang irit. Maka dari itu ketika kita akan memutuskan untuk ayam kampung petelur, itu Elba sangat cocok dengan itu gitu. Karena apa? Karena pakannya sedikit tapi produktivitas telurnya tinggi gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang pedaging gitu ya, ada Sengkuni, Garuda, Black Permut, Sengkuni 2 atau Gatot Kaca, itu secara konsumsi gitu ya, secara jumlah konsumsi pakan itu lebih tinggi karena mereka itu ngejar untuk bobot dan untuk dagingnya gitu kan. Jadi ketika mau menggunakan katakan Black Permut gitu ya, Black Permut itu kan produktivitas telurnya juga tinggi gitu kan, sekitar 250 sampai 270 per butir per tahun. Tapi ketika kita mau pelihara Black Permut untuk ayam konsumsi telur, otomatis kan kita akan lebih boros pakannya seperti itu. Maka dari itu ketika kita akan menentukan di awal mau memelihara ayam apa, harus tahu dulu tujuan kita itu untuk apa. Tujuan akhir kita apakah untuk telur konsumsi kah atau untuk diambil dagingnya seperti itu. Karena ketika kita akan untuk telurnya ya Elba cocok karena pakannya irit. Tapi ketika kita akan dikembangkan, akan diambil untuk dagingnya gitu ya, ya Elba kecil-kecil gitu kan. Tapi kalau untuk Black Permut, Sengkuni itu gede-gede kan gitu. Cuman memang karena dia itu secara dagingnya gede sehingga kebutuhan pakannya pun lebih tinggi gitu daripada Elba sendiri. Kalau untuk harga DOC-nya masing-masing gitu ya, Elba sama yang pedaging itu berbeda gitu. Umumnya gitu ya, umumnya itu kalau untuk Elba sendiri itu sekitar 10.000 per ekor gitu ya. Tapi ketika pembeliannya itu 100 ekor biasanya masih ada bonus beberapa ekor, biasanya 2 ekor seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pedaging gitu ya, untuk yang itu pun beda-beda gitu ya. Kayak Sengkuni itu pasarannya masih, Sengkuni, Garuda, Golden Permut itu masih sekitar 20 sampai 25.000 per ekor DOC-nya, lebih mahal. Tapi kalau untuk yang Black Permut itu biasanya ya 15 sampai 20.000 seperti itu. Memang harga per masing-masing DOC-nya pun sendiri-sendiri dan yang ngikutin sama harga pasaran yang saat ini memang masih ada gitu. Dan penting untuk para peternaknya itu lebih ke kualitas dari induknya itu harus benar-benar dipastikan induknya itu berkualitas. Karena apa? Karena saat ini itu juga sudah banyak di lapangan itu terjadi inbreeding. Sehingga apa? Hasil dari anakannya nanti itu tidak seoptimal dari indukan yang ada gitu. Nah, itu kan otomatis akan merugikan sendiri gitu kan. Nah, jadi seringkali peternak-peternak pemula itu terkecohnya di sana gitu kan. Ada yang menawarkan dengan harga yang mungkin di bawah gitu kan, di bawah dari rata-rata, namun tidak tahu nih induknya itu, materi induknya itu seperti apa. Udah kecampur mungkin. Iya, bisa jadi udah tercampur. Kemudian inbreeding itu paling bahaya itu ketika inbreeding gitu kan. Itu biasanya produktivitas telurnya sangat turun drastis gitu kan. Kemudian perkembangan dari sisi anak ayamnya pun akan lama lah.
Ya kalau saat ini itu memang sudah kurang lebih sekitar 1 tahun gitu ya. Nah kalau dari jumlah populasinya itu baru total itu ada sekitar 90. Cuman untuk indukannya itu baru berarti 24 ekor. Dan rata-rata perharinya itu sudah bisa sekitar 16-an butir per hari. Ya kadang bisa 18, 19, tapi ya seringnya itu ya di angka 15, 16, 14 lah gitu. Sekitar itu masihan gitu. Karena apa? Karena memang ada 3 koloni itu yang memang masih baru belajar bertelur, dia belum rutin bertelur tiap hari, sehingga itu masih jadi PR gitu kan, gimana cara meningkatkan kita secara produktivitas telurnya. Kalau untuk pasarannya sendiri gitu ya, di daerah saya di sini itu kurang lebih per butir telur konsumsi ayam kampung itu 2.500. Kalau untuk telur tetasnya itu ya beragam lah, cuman kita asumsikan bahwa semua telur itu telur konsumsi aja gitu kan, itu sekitar harganya itu 2.500 per butirnya. Kalau untuk per hari, karena indukannya itu kurang lebih sama paceknya itu 30 lah ya, ada 29 sih, cuman 30 lah kita bulatkan jadi 30. Nah itu biasanya per harinya itu kebutuhannya sekitar 3 kilo. Jadi kalau untuk yang Elba memang sekitar 80 gram per harinya. Kemudian kalau untuk yang yang pedaging itu biasanya saya kasihnya 120 gram per ekor per harinya. Dan untuk pemberian pakan pun dibagi menjadi 2. Di pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 8 lah gitu kan. Maksimal jam 8 itu harus sudah dikasih pakan. Kemudian untuk di sore hari itu biasanya ancar-ancarnya adzan asar Mas. Jadi kalau misalkan udah adzan asar ya langsung dikasih pakan lah. Nah untuk pemberiannya kalau pagi hari itu 40% dari jumlah kebutuhan nutrisi, jumlah kebutuhan pakan hariannya. Kemudian untuk sore harinya itu nanti dikasihnya di 60%-nya. Kalau ketemu untung, kalau hanya yang indukan saja untung. Karena apa? Karena kita asumsikan di 5 ekor aja ya Mas ya gitu, atau 10 ekor lah biar gampang gitu ya. 10 ekor, katakanlah 10 ekor betina, 1 ekor pejantan gitu ya. Nah itu kan hanya membutuhkan pakan kalau Elba itu sekitar, berarti anggaplah 80 gram gitu ya, kali 10 berarti sekitar 8 ons per hari kan gitu. 8 ons per hari itu kan berarti nggak sampai 1 kilo. Sedangkan produktivitasnya itu ya kalau dengan 10 ekor itu ya rata-rata lah, anggaplah paling rendah-rendahnya 70% aja, berarti kan bertelur 7. Nah telur 7 ketika kita kalikan dengan 2.500 gitu kan, itu kan sudah 17.500. Sedangkan harga pakan 1 kilogramnya itu kan kalau yang paling mahal aja kita ambil yang 10.000 katakanlah, kita kebutuhan hariannya itu hanya 8 on, sehingga hanya 8.000 berarti kan. Sedangkan yang kita peroleh dari hasil telurnya itu dengan asumsi bahwa 70% aja itu kan 17.500 gitu. Atau kalau kita konversi lagi gitu ya, berarti artinya dari 10 indukan itu kan ketika bertelur sejumlah 4 aja itu kan sudah untung gitu Mas. Sebetulnya itu gambaran kasarnya seperti itu. Namun kita juga perlu antisipasi untuk gimana caranya ayam tersebut juga terus sehat, kemudian tidak ada penurunan produktivitas dan segala macamnya. Nah itu nanti yang perlu kita jadi PR dan kita selalu evaluasi seperti itu. Itu untuk yang indukan ya. Tapi kalau untuk yang pembesarannya, kita kan lagi sekitar ada 60 ekoran gitu ya. Itu kan calon indukan ya. Nah itu ya kita masih terus-terusan gitu kan, untuk beli pakannya itu ya masih belum ada perhitungan gitu. Tapi ya setidaknya sedikit tersubsidi oleh yang indukan tersebut. Saat ini kita menggunakan pakan pabrikan, baik indukan maupun yang calon indukannya gitu ya. Kenapa kok memutuskan untuk ke pakan pabrikan full gitu ya? Ya karena memang secara nutrisi itu pasti. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu harganya pun ya kita relatif bisa lebih pastilah gitu ya. Lebih bisa menimbang-nimbang bahwa oh harganya segini per kilo. Kita bisa ngitungnya lebih gampang lah gitu. Ketika pakan pabrikan itu ya seperti itu. Kos yang dikeluarkan itu lebih mudah kita untuk menghitungnya. Nah, cuman memang sebelumnya pas pada waktu ya 3 bulan yang lalu lah sekitar itu, dari awal beternak sampai 3 bulan sebelum ini masih dicampur sebetulnya dengan menggunakan pakan alternatif. Pakan alternatifnya itu kita bentuknya fermentasi gitu kan, fermentasi pakan dari daun-daunan, daun singkong, daun pepaya dan daun-daun yang lain gitu ya. Kita fermentasi dengan dedak, dengan bekatul itu, kemudian ditambah dengan gilingan jagung gitu-gitu kan. Itu ilmu dari Pak Bayu lah ya, Pak Bayu BSM. Kita fermentasi, kita campur dengan M4 dan segala macamnya, gula Jawa gitu-gitu. Nah dari sana memang bisa menekan dari kos pakan, dan itu sangat
terasa gitu kan. Namun ya itu harganya itu sangat fluktuatif ya gitu, dalam arti kayak dengan belakangan ini itu harga bekatul ya, harga dedak itu kan lebih dari 5.000, itu udah sangat tinggi lah menurut saya gitu, sehingga ya mending pakan pabrikan sekalian, kita nggak repot gitu kan. Nah seperti itu sih. Kalau untuk nutrisi tambahan jamu ya, jamu itu kita menggunakan jamu tolak bala, itu belajar dari Mas Yoga juga, peternak muda. Dari jamu tersebut itu kita campurkan gitu ya, campurkan dengan pakan. Pemberiannya biasanya kita setiap hari, dan ketika cuacanya lagi ekstrim kayak sekarang ini gitu ya, kita ya secara jumlah dari jamunya itu ya kita tingkatkan gitu. Karena apa? Karena kita jamu itu dipakai untuk salah satunya itu meningkatkan imunitas dari ternak kita supaya tidak mudah sakit, dan setidaknya ya lebih tahan lah gitu kan dengan adanya cuaca ekstrim saat ini. Kalau untuk bahan-bahannya gitu ya, itu sudah banyak juga ya yang share. Biasanya kami menggunakan yang pertama itu kunir, temulawak, jahe, kemudian buah pace gitu, mengkudu ya, itu buah mengkudu. Kemudian kita campurkan juga dengan gula Jawa, M4 atau molase, itu juga kita campurkan. Kemudian nanti pada waktu kita sudah kumpul gitu ya bahan-bahannya, kita chopper, kita jadikan satu, kita tambahkan air. Dan di awal itu biasanya saya sendiri itu mendiamkan selama kurang lebih 7 hari dulu. Setelah 7 hari terfermentasi, sudah mateng lah gitu ya, sudah sari-sarinya itu sudah keluar semua gitu ya, setiap kali pemberian pakan itu pasti ya diaduk dulu kemudian dikasihkan ke pakan gitu kan. Nah untuk takarannya sendiri ya kita kira-kira lah, nggak ada takaran sendiri gitu kan, nggak ada takaran pasti, cuman biasanya kita kira-kira lah, ketika katakanlah kita ngasih pakan sejumlah sekian ya kira-kira aja lah, seperti itu sih. Yang penting jangan sampai terlalu basah, dan dipastikan bahwa jamu yang kita bikin juga nggak terlalu pekat, karena ketika terlalu pekat ya nanti akan mungkin ya hewan ternaknya juga akan, jahe itu kan panas gitu ya, mungkin bakal panas dan segala macamnya seperti itu. Tapi ya yang apa ya, kita nanti dengan berjalannya waktu akan tahu sendirilah takaran yang tepat gitu. Kalau untuk saat ini memang saya kira-kira aja gitu kan. Kalau kendala-kendalanya itu, yang pertama itu dulu ya, pengalaman pada waktu pertama itu kan DOC, itu pengalaman juga paling berharga gitu kan, bahwa kita ketika memelihara DOC ya benar-benar harus ya disendirikan gitu. Karena pada waktu itu dari saya memelihara 50 DOC itu sempat dimasuki anak ayam yang lebih besar, itu kurun waktu 3 hari ke depannya itu kurang lebih mati sekitar 18 ekor kan. Itu jadi salah satu pengalaman sekaligus ya salah satu kendala yang memang harus dihadapi, dan seperti apa sih antisipasinya ke depannya itu harus dipikirkan seperti itu. Nah kemudian kendala yang kedua itu ya saat inilah cuaca ekstrim, kalau malam itu dingin dan segala macamnya gitu-gitu. Nah itu juga jadi salah satu kendala yang memang sebenarnya bukan kendala ya, lebih ke tantangan gitu ya. Yang tantangannya itu yang harus kita hadapi, dan gimana cara kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau musim-musim cuaca ekstrim kayak gini kan ya biasanya cekrek, senot terjadilah, pastilah gitu kan. Cuman gimana caranya kita bisa menekan tingkat kematian di jumlah populasi kita. Dan alhamdulillahnya ya sejauh ini secara ya ada lah gitu kan, 1-2 yang memang sakit sampai mati. Cuman alhamdulillahnya masih aman, walaupun memang di beberapa sekitar itu ya ada info-info bahwa kok ayamnya tahu-tahu pada mati semua dan segala macamnya seperti itu. Memang ya kami fokusnya untuk menjawab tantangan tersebut itu ya lebih ke gimana caranya kita bangun biosecurity di kandang itu sendiri gitu kan. Salah satunya ayam luar ya jangan sampai masuk ke kandang kita gitu. Itu hal yang paling pokok gitu. Karena apa? Ya ketika kita sudah menjaga dengan sedemikian rupa di kandang kita, tapi ternyata ayam tetangga main kok bawa virus, ya kan cepet banget menularnya. Dan yang paling penting itu ketika ada satu ayam lah gitu kan, satu ayam kita yang sudah terindikasi agak kurang sehat gitu, mending langsung diambil aja, langsung dikarantina, sehingga yang lainnya itu tidak ikut tertular. Kalau untuk sejauh ini itu ya memang selalu saya catat. Jadi segala bentuk pengeluarannya seperti apa dan segala macamnya gitu itu kita catat, sehingga ya baik itu beli pur, kemudian beli misalkan jahe kan masih belum, baru nanam gitu ya, masih beli gitu, ketika mau bikin kuteja itu selalu kita catat lah. Ini semua pengeluaran itu selalu kita catat, dan setiap hari pun produksi telurnya berapa itu kita catat juga gitu kan, kita konversikan lah, paling gampangnya kayak gitu. Katakanlah misalkan kita beli pakan jadi misalkan satu sak harganya misalkan 400.000 gitu ya. Nah dari 400.000 itu kita nanti konversinya adalah berapa jumlah telur yang dihasilkan dari itu gitu kan. Nah, nanti kan akan terlihat gitu. Tapi ketika kita tidak dicatat, ya memang hasil dari penjualan telur pun ya kecampur-campur dengan uang yang lain. Tapi kan dengan kita catat akhirnya kita tahu, oh
memang ada sisa loh gitu, maksudnya memang ada keuntungan sedikit loh, walaupun secara uang ya tetap tercampur dengan yang lain gitu, tapi karena pembukuannya tersendiri akhirnya ya kita bisa benar-benar maintenance, dan kita ketika produktivitas telur dari indukan ini koloni A kurang bagus, kenapa nih? Nah itu kita bisa bisa dengan cepat lah solusinya apa untuk biar produktivitasnya naik lagi gitu. Seringnya sih salah satunya itu kan karena koloni postal itu kan cacing ya, itu jadi salah satu tantangan, sehingga ya kita harus rutin pemberian obat cacingnya. Biasanya ya saya 2 bulan sekali atau maksimal banget itu 3 bulan sekali kita kasih obat cacing untuk semua ayam-ayamnya. Oke, kalau untuk jenis kandang pada waktu dulu ya di awal itu kita melihat dari YouTube gitu ya, ada Yosofarm dengan kandang kastarinya gitu. Nah kita coba bikin lah replikasi dari kandang kastari tersebut gitu. Di awal itu menggunakan itu gitu. Nah berjalannya waktu gitu, kita juga pelajari bagaimana liter kandang yang memang tidak menimbulkan bau. Nah mungkin ya kalau misalkan main ke farm kami itu insya Allah ya secara bau ya sangat minim seperti itu. Kemudian dari sana, dari kandang kastari itu akhirnya kan melihat peluang, kayaknya bisa nih untuk dikembangkan gitu, dan akhirnya cari referensi kandang nih. Awalnya itu apakah mau menentukan di kandang baterai apa kandang postal, coba carilah, coba riset. Nah coba riset akhirnya nemulah pas pada waktu itu lihat YouTube-nya Mas Yoga pas mau bangun kandang seperti itu. Nah ternyata ini nih bagus gitu. Yang pertama itu secara dilihat itu rapih, bagus. Nah akhirnya ya udah memutuskan untuk menghitung untuk bikin kandang seperti itu. Nah dari sana akhirnya kemudian bikin ya ngumpulin dulu dari mulai glugu, kemudian dari kasonya dan segala macamnya gitu-gitu, kita range kebutuhannya dan segala macamnya, sehingga nanti kita ketika punya duit harus beli ini nyicil lah gitu kan, nyicil untuk beli bahan bakunya. Kalau untuk ini ya kisaran aja ya Mas, karena lupa ya. Kurang lebih ya sekitar 15-an lah gitu kan, dengan ukuran kandangnya itu 10 meter kali 4 meter. Untuk ukurannya itu ada 2 ukuran, ada koloni yang ukurannya 1,5 kali 2 meter, kemudian ada koloni juga yang kita setting dengan 2 meter kali 1 meter. Untuk populasinya idealnya ya 10 betina 1 ekor pejantan itu masih muat lah seperti itu untuk elba ya. Tapi kalau untuk pedaging ya paling ya 1 ekor pejantan 7 atau 6 ekor betina gitu. Kalau idealnya itu. Cuman di sini gitu ya, kita masih campur-campur lah gitu kan, dalam arti ada yang masih 1 betina 2 betina 1 pejantan gitu, karena memang populasinya masih terbatas gitu. Dengan berjalannya waktu ya nanti, nah itu harapanku bisa nambah dulu populasinya gitu kan, untuk benar-benar biar kandang itu optimal gitu kan secara jumlah populasi. Oke, kalau prospek itu kemungkinan bayangan saya sendiri gitu ya, kenapa kok saya berani terjun gitu kan, karena saat ini itu kan semuanya itu serba ketahanan pangan. Nah dari itu berarti kan secara tidak langsung itu ya peluang di sana itu pasti ada. Dan kita kalau flashback ke zaman mbah-mbahnya kita dulu, itu kan mereka itu beliau itu hanya mengandalkan dari ternak dan tani aja bisa nyekolahin kita, bisa nguliahin kita gitu kan. Nah kenapa kok kita tidak meniru, kan nggak ada salahnya nih kita meniru, nggak usah gengsi lah intinya kan. Sering kali kan sekarang kan generasi Gen Y, Gen Z itu kan pada milenial itu kan pada wah masa sih aku ternak, masa sih aku ditani gitu kan. Nah cuman ya kembali lagi bahwa ya dulu mbah kita, orang tua kita itu kan ya bisa menyekolahkan kita, bisa menguliakan kita, itu ya salah satunya dari sana gitu. Mungkin bagi yang ingin coba belajar gitu ya, ingin coba terjun ke dunia peternakan khususnya ayam elba dan ayam-ayam pedaging, sengkuni, garuda, black vermouth dan segala macamnya gitu kan, mungkin bisa mengunjungi farm kami. Kalau alamatnya itu di Dusun Karanganyar, RT 3 RW 9, Desa Soma Gede, Kabupaten Banyumas. Kalau untuk nomor WA gitu ya, mungkin bisa WhatsApp ke nomor saya sendiri, Odi, dengan di nomor 0823 1422 0422. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan like serta komen di channel Menyentuh Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.